Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal SPT tahunan orang pribadi untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini, Aliando Sorif adalah seorang laki-laki yang belum menikah, bekerja sebagai marketing di PT Sejahtera Plastindo yang merupakan perusahaan manufaktur plastik di wilayah Surakarta dengan alamat Jalan Wirawiri nomor 19 Surakarta dengan NPWP seperti tertera pada soal. Berikut adalah rincian penghasilan Aliando Sorif dari PT Sejahtera Plastindo. Untuk namanya, Aliando Sorif, jenis kelaminnya laki-laki, untuk jabatannya sebagai marketing, dengan NPWP seperti tertera pada soal. Alamat rumahnya ada di Jalan Melawai nomor 1 Solo dengan NIK seperti tertera pada soal. Dan kemudian untuk statusnya TKA 0 karena di sini juga disebutkan bahwa Aliando ini belum menikah dan tidak disebutkan bahwa ia memiliki tanggungan, maka statusnya TKA 0. Kemudian untuk gaji pokoknya adalah sebesar 33 juta rupiah. Untuk tunjangannya sebesar 22.800.000 rupiah. Kemudian untuk preminya terdapat dua jenis. Yang pertama, premi asuransi kecelakaan yang dibayar oleh perusahaan sebesar Rp1.440.000. Dan yang kedua adalah premi asuransi kematian, dan ini juga dibayarkan oleh perusahaan, yaitu sebesar Rp1.440.000. Kemudian terdapat dua jenis iuran pensiun. Yang pertama yang dibayarkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp1.200.000. Kemudian yang kedua, iuran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan itu sebesar Rp1.200.000. Di sini terdapat keterangan tambahan bahwa di bulan Juli, Aliando ini mendapatkan THR sebesar Rp1 juta. Kemudian, terdapat catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, harta yang dimiliki pada akhir tahun 2023 terdapat dua poin. Yang pertama adalah motor seharga Rp22 juta dengan tahun pembelian 2014. Dan yang kedua, Aliando ini juga memiliki tabungan di bank per 31 Desember 2023 sebesar Rp15 juta. Sementara itu, hutang yang dimiliki Aliando pada akhir tahun 2023 itu ada hutang di Adira per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.500.000. Di sini kita diminta untuk membuat SPT tahunan orang pribadi tahun 2023. Sama halnya dengan soal nomor 1, untuk mengerjakan soal nomor 2 ini kita akan melewati dua tahap. Yang pertama, kita akan membuat bukti potongnya terlebih dahulu, barulah kita akan membuat SPT tahunannya. Di sini, yang pertama, kita akan mengisi bukti potong menggunakan formulir 1721A1. Untuk nomor di sini, terdiri dari 4 komponen seperti yang sudah dibahas pada soal nomor 1. Yang pertama, 1.1 ini merupakan kode bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau JHT. Kemudian, yang kedua di sini 12 merupakan masa pajaknya. Kemudian 23 di sini merupakan dua digit terakhir dari tahun pajaknya. Karena di sini kita akan melaporkan untuk tahun 2023, maka di sini kita isi 23. Dan yang terakhir di sini adalah nomor urutnya. Karena sebelumnya ketika kita mengisi bukti potong Syahroni diisikan 00004, maka di bukti potong milik Aliando ini kita isikan angka selanjutnya yaitu 00005. Kemudian untuk masa perolehan penghasilannya, karena di sini didapatkan selama 1 tahun, maka kita isikan dari bulan 1 sampai bulan 12, yaitu selama setahun penuh. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini untuk NPWP pemotong dan juga nama pemotongnya kita menggunakan identitas yang kita gunakan di soal nomor 1 juga.
Untuk NPWP-nya kita isikan sesuai yang ada di soal. Untuk nomor memotongnya kita isikan PT Sejahtera Lastindo. Kemudian kita lanjut ke bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Di sini ada 9 poin yang perlu kita isi. Yang pertama, NPWP-nya ini kita isikan NPWP dari wajib pajak atau penerima penghasilannya. Kita isikan sesuai data di soal nomor 2. Untuk NPWP-nya kita isikan sebagai berikut. Untuk NIK-nya kita isikan sesuai yang ada di soal. Untuk poin 3 selanjutnya, nama dari wajib pajaknya kita isi Aliando Sorif. Poin 4, untuk alamatnya ada di Jalan Melawai nomor 1 Solo. Untuk jenis kelaminnya kita isikan sesuai yang ada di soal, yaitu laki-laki, kita silang. Kemudian untuk poin 6, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, kita isikan TK 0. Untuk nama jabatannya, di sini ia adalah seorang marketing. Dan poin 89 ini kita kosongkan karena Aliando bukan merupakan karyawan asing. Kita lanjut ke bagian B. Di sini ada rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Di sini untuk kode objek pajaknya sama seperti sebelumnya, kita silang yang 21.101 karena dia merupakan pegawai. Sementara untuk yang kode 21.102 ini digunakan jika wajib pajak merupakan seorang pensiunan. Untuk penghasilan brutonya di sini terdapat 8 poin yang perlu kita isi. Untuk yang pertama adalah gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Di sini dari soal kita ketahui bahwa gaji dari Aliando selama setahun adalah 33 juta rupiah. Kita di bagian ini. Kemudian untuk tunjangan pajak penghasilannya sama dengan Syahroni di nomor 1 tadi, tidak ada tunjangan yang secara spesifik untuk pajak penghasilan, tetapi dia memiliki tunjangan menerima tunjangan lain sebesar Rp22.800.000. Kita isikan di poin nomor 3. Kemudian untuk honorarium dan imbalan lain sejenisnya tidak kita temukan di soal, sehingga di sini kita kosongkan. Untuk poin nomor 5, itu premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Ini di sini terdapat 2 premi asuransi dan keduanya dibayarkan oleh perusahaan, sehingga kita jumlahkan keduanya dan kita masukkan di poin nomor 5. Rp1.440.000 dikali 2, sehingga di sini kita isikan Rp2.880.000. Kemudian untuk poin 6 di sini diisikan jika wajib pajak itu menerima penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya. Sementara untuk Aliando ini dia tidak menerima natura atau sebagainya, sehingga poin ini kita kosongkan. Kemudian untuk nomor 7, tadi yang bonus gratifikasi jasa produksi dan THR. Di soal kita ketahui bahwa Aliando ini memiliki menerima THR sebesar 1 juta di bulan Juli. Maka kita masukkan di poin 7 ini. Sebesar 1 juta. Ya.
Untuk poin 8, di sini kita akan menjumlahkan penghasilan bruto yang didapatkan dari poin 7 sampai poin 1 sampai poin 7. Dari situ kita ketahui bahwa penghasilan bruto yang dimiliki oleh Aliando selama tahun 2023 adalah sebesar Rp59.680.000. Kita lanjut ke bagian pengurangan. Poin 9 di sini adalah biaya jabatan atau biaya pensiun yang dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto. Kita hitung 5% dari Rp59.680.000 didapatkan Rp2.984.000. Kemudian untuk poin 10 itu iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Untuk bagian ini itu yang akan diperlakukan sebagai pengurang hanya yang dibayarkan oleh karyawan itu sendiri. Sementara yang dibayarkan perusahaan itu dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 21. Sehingga yang kita masukkan adalah informasi yang iuran pensiun dibayar karyawan, yaitu sebesar Rp1.200.000. Untuk ketentuan ini itu diatur dalam Pasal 10 ayat 2 huruf B PMK 168 tahun 2023 yang bunyinya adalah iuran pensiun atau jaminan hari tua yang dibayarkan oleh karyawan diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jika kita lanjut untuk poin 11, jumlah pengurangan ini didapatkan dari penjumlahan poin 9 dan 10. Sehingga dapat kita ketahui bahwa pengurangan di sini sebesar Rp4.184.000. Kita lanjut ke jumlah penghasilan neto. Untuk penghasilan neto di sini itu didapatkan dari poin 8 dikurangi dengan poin 11. Itu jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan. Sehingga didapatkan penghasilan neto atau penghasilan bersih Aliando selama tahun 2023, yaitu sebesar Rp55.496.000. Kemudian poin 13, jumlah penghasilan neto masa sebelumnya, karena di soal tidak terdapat informasi terkait penghasilan neto masa sebelumnya ini, maka kita kosongkan. Sehingga untuk poin 14, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 itu nilainya sama dengan poin 12. Menggunakan jumlah penghasilan neto, yaitu sebesar Rp55.496.000. Kemudian di poin 15 untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu didapatkan dari acuan ini. Acuan diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 101 tahun 2016, yang mana di sini Aliando itu tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, sehingga PTKP-nya ada sebesar Rp54 juta. Kita isikan di sini. Kemudian untuk penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu didapatkan dari poin 14 dikurangi dengan poin 15. Itu penghasilan itu dikurangi dengan PTKP-nya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan yang dimiliki oleh Aliando adalah sebesar Rp1.496.000. Kemudian kita akan menghitung pajak terutangnya, yaitu di poin 17, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Untuk bagian ini, itu tarifnya adalah 5%. Karena penghasilan kena pajaknya itu ada di bawah 60 juta. Kita kalikan dengan poin 16, dapatkan PPh pasal 21-nya itu sebesar Rp74.800. Jadi ini ada nilai terutang pajak Aliando di tahun 2023.
Kemudian, poin 18, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya, ini tidak ada di soal sehingga kita kosongkan. Kemudian, poin 19, PPh pasal 21 terutangnya itu didapatkan dari poin 17. Nilainya sama, yaitu 74 juta, maaf, 74.800 rupiah. Dan untuk poin terakhir, poin 20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi itu nilainya sama sebesar 74.800 karena di sini sudah dipotongkan oleh perusahaan. Kemudian di bagian C, identitas pemotong, kita isikan sesuai dengan informasi pemberi kerjanya. Untuk NPWP, kita masukkan NPWP dari direkturnya. Kemudian untuk namanya, kita isi sesuai yang ada di soal. Untuk tanggalnya, ini adalah tanggal pembuatan bukti potongnya. Kita isikan 31 Desember 2023. Jadi itu untuk langkah-langkah pengisian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk soal nomor 2. Kita akan lanjut ke pengisian SPT tahunan menggunakan formulir 1770 SS. Yang pertama, karena ini merupakan SPT normal, maka di bagian ini tidak perlu kita isikan, karena ini diisi ketika kita membuat SPT pembetulan. Selanjutnya, untuk tahun pajak, kita isikan tahunnya 2023. Kemudian, kita akan mengisi bagian identitas wajib pajak. Untuk NPWP-nya, kita isikan NPWP dari Aliando. Kemudian untuk nama wajib pajaknya, kita isikan nama lengkap Aliando. Kita masuk ke bagian A, pajak penghasilan. Di sini poin 1 berisi penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini kita isikan sesuai yang sudah kita hitung di bukti potong. Poin 8, jumlah penghasilan bruto yaitu sebesar Rp59.680.000. Kemudian poin 2 adalah pengurangan. Pengurangan tadi sudah kita hitung di poin 11 yaitu sebesar Rp4.184.000. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak di sini, tadi karena status dari Aliando TK0, di sini kita isikan TK0 dan untuk nilainya sesuai dengan yang sudah kita isikan dipotong adalah sebesar Rp54 juta. Kemudian di poin 4 kita akan menghitung penghasilan kena pajak yang didapatkan dari poin 1 dikurangi poin 2 dikurangi poin 3. Dapatkan penghasilan kena pajaknya adalah sebesar Rp1.496.000. Kemudian kita akan menghitung pajak penghasilan terutangnya yaitu sebesar 5% dari penghasilan kena pajak. Sehingga didapatkan bahwa penghasilan pajak penghasilan terutangnya adalah sebesar Rp74.800. Kemudian untuk poin 6, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain ini diisikan sesuai dengan poin 5, pajak penghasilan terutangnya. Karena nilai tersebut sudah dipotong oleh pemberi kerja Aliando.
Untuk poin 7, di sini diisi jika terdapat pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri atau pajak penghasilan yang lebih dipotong karena untuk kasus Aliando ini tidak ada sehingga kita kosongkan. Kita lanjut ke bagian B. Di sini penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Karena penghasilan yang berkaitan dengan PPh final ini tidak ada, maka bisa kita lewati. Kita lanjut ke bagian C, yaitu daftar harta dan kewajiban. Untuk poin 11, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Di sini kita dapatkan dari soal, Riando ini memiliki motor 22 juta rupiah dan juga tabungan sebesar 15 juta rupiah. Kita jumlahkan 22 juta ditambah 15 juta sehingga untuk harta di akhir tahunnya itu sebesar 30 juta rupiah. Untuk poin 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak juga kita dapatkan dari soal, yaitu sebesar 3.500.000 rupiah. Kemudian terakhir di pernyataan kita perlu mengisikan tanggal dari laporan SPT ini. Di sini kita isikan tanggal 30 Maret 2024. Jadi itu langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengisi SPT tahunan menggunakan formulir 1770 SS ini. Sekian video pembahasan mengenai soal nomor 2.